Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esrayanti Sitohang. Saya merupakan mahasiswa pendidikan profesi guru batch 2 tahun 2024 LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saat ini saya sedang melaksanakan PPL di UPT SD Negeri 034789 Matanari, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, baik, sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita berdoa. Ayo, dipimpin dulu satu orang nak ke depan. Silakan. Nadia. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Oke, terima kasih Nadia, silakan duduk. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, silahkan dirapikan dulu tempat duduknya, nak. Dirapikan. Oke, baik. Kita rapi. Sekarang ibu mau mengabsen kalian dulu ya. Nah, ibu panggilin namanya Fahri Ginting. Hadir? Oke, hadir. Hairel Banurea? Hadir. Kemudian si Jamres pada? Oke, baik. Semuanya hadir? Alhamdulillah, atas rahmat Allah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih dapat hadir semua hari ini kan? Oke, baik. Sebelum kita lanjut pembelajaran kita, Ibu mau bertanya dulu kepada kalian. Ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu tentang apa? Oke, baik. Apa Karina? Kita belajar tentang rukun iman. Iya, betul. Tepuk tangan dulu untuk Karina. Minggu lalu itu kita belajar tentang rukun iman. Nah, rukun iman itu ada berapa? Masih ingat nggak? Ada apa aja? Sebutkan dulu. Yang pertama, iman kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, ya, yang keempat, iya, kepada Rasul. Yang kelima, kemudian yang terakhir, kepada Kodo dan Nah, baiklah, hari ini pembelajaran kita itu tentang itu. Sudah nampak di depan kan? Apa itu? Ayo beriman kepada Ayo beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi itu termasuk rukun iman kan? Yang beberapa? Iya, yang ketiga. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, meyakini kebenaran adanya kitab-kitab Allah dengan benar. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kita yaitu menunjukkan sikap gotong royong dan saling menghargai sebagai implementasi pemahaman iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, menjelaskan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Kemudian yang terakhir,
Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu. Apakah kalian pernah mendengar bahwa Allah itu telah menurunkan kitab-kitab? Pernah? Iya, pernah. Ada berapa kitab yang Allah turunkan? Apa saja itu? Al-Quran. Tepuk tangan dulu untuk kita. Oke, untuk menarik semangat kita lagi, ayo sama-sama kita berdiri dulu. Ayo berdiri. Kita mau tepuk tangan dan dingdung dulu, tahu kan? Oke, tepuk tangan dan dingdung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Oke, terima kasih Raka dulu. Oke. Sekarang kita akan mempelajari apa aja sih materi yang ada di Ayo Beriman Kepada Kitab-Kitab Allah ini. Nah, di sini Ibu ada membuatkan sebuah video pembelajaran. Jadi kalian nanti silahkan ditonton yang di depan, video yang udah Ibu sajikan di depan. Bisa kan? Bisa. Oke. Akan kalian saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan Ibu Esrayanti Sitohang pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelumnya, Ibu akan memberikan pantun dulu ya. Pada hari libur diajak main berlari-lari. Jangan suka menyalahkan orang lain, lebih baik introspeksi diri. Nah, untuk pembelajaran kali ini, mari kita simak video yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, pengertiannya yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab tersebut benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya, kita percaya bahwa kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berisi petunjuk dan ajaran yang benar untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kitab-kitab Allah yang wajib diimani ada 4, yaitu yang pertama Al-Quran, kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kemudian yang kedua adalah kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, berisi hukum dan ajaran untuk umat Israel. Kemudian yang ketiga adalah kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, berisi nasihat, pujian, dan renungan. Kemudian yang keempat adalah kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, berisi ajaran tentang kasih, sayang, dan keselamatan. Nah, selanjutnya dalil iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya yaitu terdapat dalam Al-Quran. Beberapa ayat dalam Al-Quran menegaskan keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti pada surah Al-Baqarah ayat keempat. Kemudian terdapat juga pada hadis
Rasulullah SAW juga bersabda tentang pentingnya. Misalnya kitab tersebut adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu mempelajari isi kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh dan juga memahami maknanya. Kemudian yang ketiga, dan inilah yang paling penting, yaitu mengamalkan ajaran yang terkandung dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya yaitu ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mencintai Al-Qur'an. Artinya di sini yaitu menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dan selalu berusaha untuk mengamalkannya. Kemudian yang kedua, menghormati kitab lain, yang artinya menghormati kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu, yaitu nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu berakhlak mulia. Artinya, memiliki akhlak mulia yang terpuji sesuai dengan ajaran kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, bahasan yang terakhir yaitu tentang akibat tidak menghayati iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun akibatnya yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, hilang pedoman hidup. Artinya, kehidupan menjadi tidak terarah dan mudah terjerumus ke dalam kesalahan. Yang kedua, jauh dari rahmat Allah, yang artinya tidak mendapatkan kebaikan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga sulit meraih kebahagiaan. Kemudian yang ketiga, terjerumus dalam kesesatan, yang artinya mudah terpengaruh oleh ajaran sesat yang bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang ayo beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga materi yang Ibu tampilkan tadi dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga senantiasa kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita sehari-hari. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, Ibu minta maaf, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kita sudah menyaksikan video yang setelah Ibu sajikan tadi di depan, yaitu tentang ayo beriman kepada kitab-kitab Allah. Sudah kan? Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Yang mana kelompok kalian ini nanti yaitu membuat sebuah poster. Poster tentang apa? Ya, tentang apa yang kita pelajari hari ini. Jadi, Ibu bagikan kelompoknya. Kalian kelompok Al-Quran, kalian kelompok Zabur, kalian kelompok Injil, dan kalian kelompok Taurat. Nah, nanti silahkan ditulis apa-apa saja hal-hal penting yang kalian dapatkan dari pembelajaran tadi dan dibuatkan berbentuk sebuah poster. Dikerjakan semenarik mungkin. Bisa kan? Oke, silahkan dikerjakan. Kalau ada misalnya yang masih kurang mengerti, boleh ditanyakan sama gurunya. Dibuat semenarik mungkin dia.
Oke, sudah selesai? Sudah. Sudah? Mana duluan yang menunjukkan hasilnya? Kelompok 4. Kelompok 4. Ini ya, kelompok 4 yaitu kalian tadi kelompok Al-Quran. Oke. Silahkan ditunjukkan dulu karyanya kepada temannya. Nah, berdiri. Berdiri. Ya, berdiri aja. Nah, ini hasil karya kalian. Oke. Inilah hasil karya kelompok Al-Quran. Ya. Nah, ini hasil karyanya. Oke, mantap. Kemudian hasil karya kelompok Taurat. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil proyek kami. Iman kepada kitab artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab kepada Rasul pilihannya untuk dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umatnya. Kitab Al-Quran adapun diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk umat Islam. Adapun ajaran dalam Al-Quran yaitu akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan tarikh. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok Al-Quran. Oke, tepuk mantap dulu. Tepuk mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Oke, selanjutnya kita mau mendengarkan hasil proyek dari kelompok Taurat. Silahkan kepada Abang Andre, silahkan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil proyek kami. Apa itu iman? Iman artinya percaya atau yakin secara istilah. Iman adalah meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Iman kepada kitab, meyakini sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab kepada Rasul pilihannya untuk dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umatnya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa AS sebagai petunjuk bagi kaum Bani Israel.
Adapun pokok ajaran kitab Taurat yaitu perintah meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala, perintah menghormati orang tua, larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Taurat. Oke, sangat bagus sekali. Dan terima kasih kita semua, kalian semua sudah mengerjakan proyek dengan baik, dengan semenarik mungkin, dan Ibu mengucapkan terima kasih. Dan tepuk tangan aplaus dulu untuk kita semuanya. Oke. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Oke, sebelumnya Ibu mau bertanya, adakah di antara kalian yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada, Bu. Siapa? Saya Oke, baik. Silahkan kepada Ariel, silahkan dibacakan kesimpulannya atau silahkan dibacakan kesimpulannya. Kesimpulannya dari beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya tersebut kepada rasul-rasulnya sebagai pedoman hidup manusia dan manfaatnya membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat. Iya, baik. Itu adalah kesimpulannya. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita sebagai umat Islam harus selalu percaya kepada seluruh atau semua kitab yang telah Allah turunkan. Mulai tadi dari kitab Zabur, Injil, kemudian Taurat, dan yang terakhir adalah Al-Quran. Sebagai umat Islam harus mempercayai dan senantiasa menjadikan kitab tersebut sebagai pedoman hidup kita, ya kan? Oke, baiklah. Ini Ibu akan memberikan kalian beberapa pertanyaan, silahkan dijawab ya. Oke, dijawab masing-masing. Ya, dijawab ya. Dijawab sesuai dengan pengetahuan kalian atau sesuai dengan kemampuan kalian. Ibu mau melihat dulu sejauh mana kalian memahami pembelajaran kita pada hari ini. Bu, di sini jawab. Baiklah, kalau sudah selesai silahkan dikumpul tugasnya, silahkan.
kecintaan kita lagi terhadap Al-Quran. Nah, baiklah, untuk tugas di rumah silahkan kamu kerjakan nanti di halaman 76, yaitu tentang menuliskan apa saja poin-poin penting hikmah dari beriman kepada kitab-kitab Allah. Bisa dikerjakan di rumah? Bisa. Dan ibu berharap kepada kalian semua, anak-anak ibu, supaya selalu belajar di rumah dan dimanapun berada, ya kan? Silakan, ayo kita tetap semangat terus untuk menggali ilmu. Ya, baiklah. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah.